Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini mau bahas tentang ide produk yang potensial dijual, terus profit bisa tinggi, dan gimana cara kita bisa nemu ide untuk produk yang mau dijual. Terutama ini untuk kalian yang pengen produksi sendiri, yang nggak pengen banyak saingan, terus bisa profit agak gede. Oke, langsung saja saya contohkan untuk beberapa ide produk yang nanti kalian bisa coba tiru atau tinggal eksekusi. Ya, semoga bisa menginspirasi buat kalian yang mau mulai jualan online di marketplace, terutama yang mau produksi sendiri atau kerjasama dengan para UKM yang ada di sekitar kita. Oke, langsung saja untuk produknya. Ini contoh salah satu ya, udah saya carikan. Oke, yaitu produk dekorasi atau produk home decor. Jadi untuk akhir-akhir ini ya, karena masa pandemi, terus banyak orang di rumah, terus pengeluaran otomatis untuk yang buat senang-senang atau buat jajan itu berkurang. Ya, makanya lebih banyak yang fokus untuk mempercantik rumah atau biar betah di rumah. Biasanya kan kalau dulu yang nggak sempat ngurusi rumah, sekarang lagi nggak banyak kegiatan, jadi bisa fokus untuk benerin rumah. Ini salah satu produknya, yaitu hexagonal wooden slab, atau ini biasanya rak ya, istilahnya rak dinding yang bentuknya hexagonal. Ya sebenarnya simple aja, di bentuknya cuman bentuk segi 5, terus pembuatannya cuma dari kayu, dan ini finishingnya juga nggak terlalu banyak ya, cuman motif kayu asli terus diperhalus pakai amplas. Jadi kalau kalian mau produksi barang kayak gini, kalian bisa bikin sendiri ya, pakai kayu-kayu sisa itu juga bisa, karena ini ongkos produksinya cukup murah ya. Kalian bisa gunakan kayu-kayu bekas juga bisa. Nah, misal kalian males bikin produknya sendiri atau bikin sendiri, kalian bisa kerjasama dengan tukang kayu atau pengrajin almari atau meja. Itu biasanya bisa banget kalau suruh bikinin kayak gini, karena kalau dibanding bikin almari itu kan lebih rumit ya. Kalau bikin kayak gini mungkin lebih mudah. Ini tinggal modal lem atau dipaku udah kuat banget. Dan ini harganya cukup lumayan ya. Ini untuk satu produknya aja. Jadi ini udah dibikin satu set. Ini satu setnya 50.000. Kalau dari ongkos produksi, kalau tanya ke pengrajin itu biasanya satuannya itu cuman sekitar 5.000 sampai 10.000 paling mahal. Itu tergantung finishingnya. Kalau sama cat biasanya 10.000. Terus ada lagi untuk barang yang nilainya lebih mahal, yaitu manfaatkan kayu juga. Ini jadi saya tunjukkan untuk yang satu tema, produknya untuk kayu semua. Yang kedua itu bisa meja atau dudukan untuk monitor. Jadi akhir-akhir ini banyak ya yang orang karena masa pandemi ini biasanya banyak kerja di rumah. Terus untuk yang biasanya kerja kantoran itu WFH, dan otomatis kalau WFH itu ada di meja komputer, terus bersentuhan sama PC atau laptop. Jadi ini untuk mempercantik atau organizer istilahnya. Jadi biar merapikan meja, biasanya pada pakai meja kecil yang ada di atas meja, terus biasanya buat stand monitor. Jadi contohnya seperti ini. Jadi bisa kita lihat, ini untuk desainnya juga sederhana banget. Jadi ini lembaran kayu, cuman papan, terus di bawahnya tinggal dikasih kaki-kaki yang kecil. Jadi ini biasanya kalau di tempat produksi mebel ya, itu biasanya pakai kayu limbah atau kayu sisa pun bisa pakai ini. Tinggal kembali lagi ke finishingnya. Paling ini cuma dicat sama pelitur aja. Jadi ini fungsinya buat meletakkan monitor, terus sama bawahnya itu bisa seperti rak, jadi bisa buat nyimpen keyboard atau mouse. Jadi kalau mau beres-beres, tinggal masukkan ke bawah, nanti bisa buat bersihin meja atau buat makan, itu biasanya masukin ke bawah. Jadi lebih rapi. Dan ini kalau kita lihat harganya 150.000. Jadi 3 kali lipat dari yang tadi, dan untuk bikinnya juga lebih mudah ya, tinggal nyambungkan aja pakai paku atau lem. Oke, dan ini finishingnya juga gampang. Yang bawah tinggal dicat, yang atas tinggal dipelitur, udah beres. Nah, makanya kalian bisa mulai ya, untuk kalau mau eksekusi, coba tanya-tanya ke pengrajin kayu, pengrajin mebel. Jadi untuk kayak gini kalian nggak usah ke tukang desain interior ya, kan ada yang khusus desain untuk perabotan rumah tangga. Kalian ngontaknya ke ini aja, ke tukang kayu atau yang suka bikin perabotan rumah, itu bisa lebih murah karena ini barangnya custom ya. Kita tinggal liatin gambarnya, pasti mereka bisa bikin. Ya tinggal nanti tanya aja untuk ongkos produksinya berapa untuk satu barang kayak gini. Terus selanjutnya ada yang lebih mudah lagi dan harganya juga cukup mahal ya. Ini salah satunya yaitu armrest atau buat meletakkan siku tangan. Jadi biar nggak pegel kalau pas ngetik. Jadi ini cuma lembaran kayu ya, cuma dibentuk papan terus agak miring dikit. Ini fungsinya cuma buat penyangga tangan aja kalau pas ngetik, biar nggak pegel di sininya. Terus dan ini paling untuk bawahnya dikasih karet, jadi biar nggak meleset atau nggak geser. Biasanya kalau udah pakai alas mouse atau mousepad itu biasanya cukup. Dan ini kenapa mahal? Pertama dari jenis kayunya, terus sama finishing. Jadi tetap mempertahankan warna asli, nggak perlu dicat. Dan untuk harganya ini ngeri juga, ini harganya 285.000. Bayangkan untuk satu produk yang simple banget,
cuman lembaran kayu bisa seharga 285.000. Jadi ini salah satu skill pengusaha ya, kita harus bisa ngasih nilai tambah untuk suatu barang biar bisa dijual lebih tinggi. Ya salah satunya seperti ini, dari kayu yang biasanya untuk ganjel atau cuman dibuang atau dibakar, nih bisa dijadikan produk yang berguna atau bermanfaat. Nah, terus gimana sih kita cari? Ya, misal kalian nggak punya ide atau gambaran mengenai produk apa aja yang bisa dibuat dari bahan kayu, kalian bisa cari referensi. Ya, misal ini karena produknya masih nyambung ya, tadi ini seputar keperluan interior atau home decor, jadi kalian bisa cari ide-ide, itu bisa salah satunya di Pinterest, ini juga ada. Ya, misal untuk istilahnya untuk nata meja atau ruangan itu biasanya desk setup. Jadi kalian cari aja di Pinterest terus ketik desk setup. Nanti keluarnya seperti ini. Jadi mereka yang bikin produk seperti ini biasanya terinspirasi dari luar negeri juga. Ini contoh salah satu dari luar ya. Nah, ini ada 3 produk yang dari bahan kayu semua. Yang pertama ini ada stand untuk armrest tadi, terus ini ada meja komputer. Semua simple-simple semua, desainnya desain minimalis. Ya karena untuk desain sekarang ya, desain minimalis itu biasanya untuk budgetnya malah maksimalis. Jadi untuk harga-harga produknya itu biasanya mahal. Terus ini ada stand untuk headset. Jadi simple kayak gini aja dibikin standnya ya. Ini dari bahan kayu terus pinggirnya dikasih besi. Udah itu bisa jadi. Terus ada lagi rak, cuman rak invisible istilahnya. Jadi rak dinding. Ya simple, ini untuk pemasangannya tinggal ditempelkan tembok, ini cuma lembaran aja. Jadi kalian tinggal jual untuk kayu sama bolt atau bautnya yang buat nempel ke dinding. Ini salah satu contohnya saya tunjukkan. Oke, contohnya ini ya, rak dinding invisible. Jadi ini juga sama, cuman kayu lembaran, terus tinggal ditentukan aja ukurannya, terus sama kelengkapan. Biasanya disediakan untuk kelengkapannya ini sudah dijelaskan untuk ukurannya. Terus biasanya pemasangannya cuman butuh baut sama visor. Jadi visor itu untuk tempat baut di dinding. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, terus ada lagi, misal kalian punya saudara atau teman ya yang punya usaha mebel, itu juga sebenarnya mereka itu bisa bikin produk yang bagus, cuman mereka bingung di pemasaran sama menentukan jenis produknya. Nih, kalau kita pinter nangkap peluang ya, sekarang tuh orang pada nyari-nyari mebel atau furnitur yang simple, minimalis. Itu biasanya kalau kita nyari di tempat jualan toko mebel itu malah nggak ada. Makanya banyak yang sekarang tuh untuk produk custom itu lebih diminati. Nah, salah satu contoh ini untuk meja ya, meja komputer ini juga banyak yang cari sekarang. Contohnya meja minimalis ini yang tema industrial. Jadi ini cuman butuh papan lembaran, dan ini bukan kayu utuh ya. Kalau kayu utuh memang mahal, jadi ini kayu sambungan biasanya, terus di finishing, dihalusin biar bisa lebih nyatu. Terus untuk kaki di bawahnya itu biasanya pakai besi hollow atau besi yang lubang, itu bisa dicari di toko besi. Jadi kalau misal kalian mau produksi sendiri, tinggal tunjukin gambarnya aja ke tukang mebel, itu pasti bisa untuk bikin seperti ini. Dan kalau untuk barang gede seperti ini, kalau kalian mau jualan di marketplace, itu usahakan kalian udah aktifin untuk kurir yang murah untuk pengiriman barang besar atau kargo. Jadi kalau di JNE istilahnya pakai JNE tracking, jadi untuk ongkos kirimnya lebih murah. Ini saya coba pernah cek untuk ongkos kirim tracking sekitar untuk sesama Jakarta 10.000 ya. Jadi untuk luar kota biasanya paling mentok itu 100.000. Saya pernah coba itu dari Jakarta ke Jogja itu cuma sekitar 100 ribuan. Padahal untuk barang ukuran sebesar meja ini. Oke, itu tadi untuk beberapa ide untuk kalian yang pengen jualan atau pengen produksi barang sendiri. Jadi kalian kalau misal ini jalan ya, kalian bisa bantu UKM sekitar atau pengrajin mebel yang sekitar kalian untuk meningkatkan nilai jual barangnya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe buat yang belum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.